Jadi bosnya kalau Anda mau nilai, ini ilmu lama sih, tapi saya pernah diajarin. Jadi Anda mau nilai perut Anda bagus atau tidak, bisa pakai kunyit loh. Caranya gimana? Kemarin ada ibu-ibu di IG saya itu kayaknya dibilang nggak suka banget kalau saya bilang tumbuhan itu bisa menyembuhkan. Saya katakan iya, cuma saya nggak mau debat aja. Orang kemarin saya pergi dengan seorang guru saya juga, dia membuat sebuah teknologi dan dia bukan orang kemarin sore, doktor. Penelitian ada 11 penelitian yang dia di situ membuat satu obat yang subhanallah orang kanker itu udah bolong, coba daerah payudara itu bisa tumbuh lagi dagingnya. Apa ceritanya itu? Dan itu di depan dia presentasi begituan di depan para dokter juga. Kenapa saya katakan ini? Jadi pahami baik-baik kata-kata saya ini, ya, supaya nggak muncul lagi, dokter, amankah saya minum kunyit tiap hari? Orang nanya beginian, tapi antibiotik masuk terus, betul? Dia nggak nanya, amankah antibiotik? Baik, saya tanya. 30 tahun yang lalu, Bapak sekalian, negara kita ini, ya, dunia lah, autoimun tuh jarang loh, betul nggak? Autoimun tuh jarang, lupus ya, atau mungkin rheumatic arthritis jarang banget. Muncul gara-gara apa? Gara-gara penggunaan obat-obat sintetik, obat kimia. Salah satunya apa? Antibiotik, analgetik. Saya bukan anti itu ya. Saya maksudnya ngomong ini bukan anti dengan obat-obatan kimia, bukan. Tapi kadang-kadang saya melihat over usage, terlalu berlebihan penggunaannya. Orang dikasih antibiotik membunuh biota dalam perut kita, dalam tubuh kita. Tapi kita nggak disuruh tuh makan sayur, makan buah, makan madu. Untuk apa? Untuk probiotiknya. Ada kan di ngomongin kayak begitu? Kalau Anda makan antibiotik, nggak ada. Itulah masalah kita tuh. Dan abis itu nanya lagi, amankah saya minum jahe? Kan pertanyaan ibarat kata Anda naik pesawat, di depan pesawat sudah take off, sudah airborne, sudah cruising, Anda tanya sama pilotnya, Pak pilot punya license nggak untuk terbangin kami? Itu yang terjadi zaman sekarang. Anda kayak nanya ini, ibarat nanya lebih aman makan antibiotik daripada makan kunyit. Ini masalah besar. Paham ya? Kalau kecuali si fulan atau fulanan tadi memang mengklaim dirinya buatan pabrik, silakan lah, nggak usah dibahas kalau itu. Untuk menjadi khalifah itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan pertamak, aftur. Di mana Allah ciptakannya? Di beliau-beliau ini. Paham ya? Jadi jangan tanya lagi dengan saya, amankah minum beginian? Gak aman. Kalau ada ibu-ibu tanya sama saya, dokter, kunyit itu kan bisa bikin mandul. Iya, kalau ente minumnya seember, saya bilang. Nggak ada juga orang-orang. Jadi ibu-ibu coba tanya, berapa banyak kalau Anda masak, apakah Anda pernah nimbang bawang putih, bawang merah, ditimbang nggak? Pakai feeling doang kan? Terus orang keluarga Anda kira-kira banyak masalah nggak gara-gara makan itu? Fine-fine aja tuh. Ini judulnya nampar-nampar dulu ya, biar sadar. Saya tuh kadang-kadang kesel banget gitu, ada orang tanya, nanti kan bubuknya masuk ginjal. Masuk ginjal dari mana? Minum aja, asal bener ya, asal bener minumnya. Madu, apalagi madu, terutama madu tuh panjang lebarnya minta ampun ya, takut banget minum madu. Allah bilang apa? Syifa'u fi salasatin syarbatil asal wa syar tahtil mijam wa kaidinar. Kata Allah, kesembuhan, kata Nabi SAW ya, kata Nabi kesembuhan itu 3, minum madu, asal bener madunya. Nanti habis itu tanya sama saya, dokter, madu yang benar itu gimana? Baik, saya jawab secara hadis. Madu yang benar adalah madu yang sanatnya jelas, rawinya jelas, matannya jelas. Yang ngaji biasa paham dengan kata-kata ini. Udah gitu aja ya. Madu yang benar itu apa? Madu yang sanatnya jelas, matannya jelas, rawinya jelas. An abi fulan gitu kan. Dari mana sanad madunya? Nah, ilmu ini namanya sama sekarang namanya apa? Ada satu ilmu namanya blockchain. Blockchain ini kalau Anda pelajari, Anda harus tahu dulu yang bikin atau yang nanam. Katakanlah di sini ada semangka. Yang nanam semangka ini, waktu dia bikin semangka atau dia nanam semangka, dia baca bismillah nggak? Loh, pusing kan? Sebab kalau dia nggak baca bismillah dan kita pun yang makan tidak membaca bismillah, maka hilang keberkahannya. Kan gitu. Jadi
Petani yang baik adalah petani yang apa? Yang dia mau, ya kita mau petani pedagang segala macam. Dia orang-orang yang mengucapkan basmalah bla bla segala macam lah gitu kan. Ketika dia memulai menanam atau memanen dia punya hasil pertaniannya gitu loh. Ya. Jadi kalau kita ya gini. Saya ada satu kata-kata yang baik. If you want to cure someone, kalau Anda mengobati seseorang, ask them to stop what make them sick. Kalau Anda mengobati seseorang, kalau Anda sekarang mau sehat, maka kata kunci apa? Stop apa yang membuat Anda sakit. Apa yang membuat kita sakit? Mari kita bahas. Baik. Orang tua kita zaman dulu makan nasi nggak? Makan. Pembicara minum dulu. Haus. Ini jusnya enak banget, sumpah, Masya Allah. Enak banget, manis dan tanpa gula. Isinya semangka, kurma, nanas. Enak banget, serius. Kalau diminum gitu ya, Masya Allah. Nih, ini sehat nggak? Sehat, tapi kalau saya bikin dari internet langsung saya minum jauh lebih sehat. Lebih sehat lagi gimana? Anda ambil petik dari pohon, Anda blender atau Anda makan, itu jauh lebih sehat. Kenapa? Saya pernah ngukur kadar antioksidan pada buah-buahan. Jadi buah yang saya beli di pasar itu sama buah yang saya baru petik itu ternyata kadar antioksidannya beda banget, jauh banget. Ya, makanya saya sering sampaikan kalau Anda punya halaman, tanah luas gitu kan, itu tanamlah buah dan sayuran. Tinggal petik, tinggal makan, Anda dapat kebanjiran antioksidan. Jadi semakin banyak radikal bebas dalam tubuh kita, maka semakin banyak masalah. Dan konsep yang saya bawa di mana-mana sebenarnya itu konsep sederhana, benerin perut. Kenapa banyak orang, ada banyak ibu-ibu cerita ke saya, pokoknya jamaah IG lah, judulnya jamaah IG. Dia minum apa ya, minum jeruk nipis, minum madu, sama dikasih garam gitu, bukan hanya emahnya yang hilang loh, banyak yang badan itu diperbaiki semua. Kenapa? Karena itu kandungan enzimnya tinggi banget. Ya, ini struktur apa? Ini struktur dari ini kunyit. Jadi ada beberapa negara, 5 atau 6 negara ya. Pertama di Greek, di Yunani, kemudian di California, kemudian di Okinawa. Ada 3 saya lupa. Ternyata Okinawa itu salah satu negara atau bukan negara, dia provinsi di Jepang. Usia harapan hidup penduduk Okinawa sebagian besar 80 tahun ke atas dan mereka sangat amat sehat. Ternyata ini ada yang neliti, ternyata salah satu rahasianya juga adalah karena penduduk Okinawa sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Sangat tinggi kunyit. Dan kunyit kalau Anda baca literatur, jadi publikasi atau jurnal tentang kunyit itu banyak yang minta ampun. Dan kunyit adalah salah satu produknya Allah yang dia bisa mengaktifkan gen anti penuaan. Kunyit, Masya Allah kan? Hanya kunyit doang. Nanti kapan-kapan saya mau bikin kajian khusus membahas tentang kunyit. Dahsyat, baru kunyit doang. Dan nanti mudah-mudahan tidak lagi yang tanya, amankah minum kunyit? Ya, semua dari Allah pasti aman, kecuali dilarang. Dan lihat, tanda-tandanya Allah memberikan itu baik. Jadi kita bisa membaca kata Allah dalam surat Fussilat apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu la. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru langit dan pada diri mereka sendiri sehingga jelaslah bahwa Al-Qur'an adalah benar. Saya tanya, banyakan mana pisang sama anggur? Banyak pisang loh. Maka makan pisang. Anggur susah dapat kan? Banyakan mana katakanlah misalkan rambutan misalkan sama cempedak. Kalau lagi musim ya banyak rambutan. Jadi Allah memberikan musim-musim tadi teman-teman sekalian, sebenarnya fungsinya apa? Setiap buah-buahan punya kandungan yang berbeda. Ya, di situ kita bisa baca. Ada satu dokter dia bilang jangan sensitif dengan garam. Garam itu banyak mineral, asal garam bermineral. Itu kuncinya. Jangan percaya sama dogma. Termasuk ini. Jadi misalnya kalau Anda mau nilai, ini ilmu lama sih, tapi saya pernah diajarin. Jadi Anda mau nilai perut Anda bagus atau tidak, bisa pakai kunyit loh. Caranya gimana? Ini kunyit Anda belah kayak begini, lalu Anda tempelkan di sini.
di kuku. Lalu setelah bukan tempel, diusap ya. Lalu Anda di gini, kalau seandainya kata guru saya ya, ini ilmu tradisional. Jangan tanya jurnalnya. Kalau seandainya masih kuning di kuku Anda, maka pencernaannya masih baik. Saya pernah nyoba ke beberapa orang yang memang gangguan pencernaan, ternyata bener. Jadi orang yang gangguan pencernaan, saya ini begini kan, terus langsung saya usap, hilang loh kunyitnya. Kalau saya kan nggak hilang, makanya saya berani ngomong. Gitu. Coba ini. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.